Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan belajar mengenai asesmen miskonsepsi fisika. Di sini kita akan membahas 3 subtopik. Yang pertama yaitu pengertian miskonsepsi, yang kedua yaitu instrumen asesmen miskonsepsi, dan yang ketiga yaitu bagaimana caranya untuk memperbaiki miskonsepsi. Oke, pengertian dari miskonsepsi. Apa sih miskonsepsi itu? Miskonsepsi itu adalah ketidaksesuaian antara konsep yang dimiliki siswa dengan pengetahuan ilmiah. Miskonsepsi dalam pemahaman konsep memiliki pendapat bahwa siswa mendapatkan informasi mengenai dunia itu baik dari sekolah maupun bukan. Jadi baik dalam formal maupun non formal, siswa itu akan membangun pengetahuan yang disebut sebagai teori naif, yaitu tentang bagaimana dunia ini dan di mana pengetahuan itu seringkali tidak sesuai dengan teori ilmiah. Kategori miskonsepsi itu ada 3, di mana miskonsepsi ini akan mengganggu atau mempengaruhi konsep ilmiah yang benar ketika diajarkan di kelas oleh guru. Jadi ketika ada pemahaman atau pengetahuan yang baru, itu akan sulit diterima oleh siswa jika itu tidak sesuai dengan pemahaman awal dari siswa tersebut. Yang kedua, yaitu miskonsepsi ini itu akan bertahan kuat dalam pemahaman siswa karena telah dibangun dengan waktu yang cukup lama dan memang masuk akal ketika siswa melakukan pengamatan. Dan yang ketiga, yaitu miskonsepsi ini tahan atau sulit berubah ketika terjadi perubahan. Jadi memang sulit karena sudah dibangunnya itu lama dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Maka miskonsepsi ini sulit ketika makan dirubah atau rentan terhadap perubahan. Nah, ini bagaimana caranya biar siswa tersebut memang benar-benar bisa merubah atau menghilangkan konsep yang keliru tersebut. Jadi yang pertama yaitu menghadirkan ke pemikiran siswa bahwa siswa itu tidak puas dengan penjelasan konsep yang sudah ada. Yang kedua yaitu konsep baru yang diberikan itu jelas dan dapat diterima oleh siswa. Yang ketiga yaitu konsep tersebut masuk akal. Dan yang keempat yaitu konsep baru yang diterima itu berguna, dapat melihat dan memprediksi fenomena yang terjadi atau dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita ke topik instrumen dari miskonsepsi. Dalam asesmen miskonsepsi ini terdapat berbagai cara yang dapat digunakan, yaitu salah satunya dengan menggunakan multiple tier test diagnostic, di mana terdapat yang pertama yaitu 1 tier, 2 tier, 3 tier, dan 4 tier. Nah, dalam penjelasan kali ini kita mengambil yaitu 4 tier diagnostic, karena ini merupakan pengembangan yang akhir yang dikembangkan dari tes diagnostik 3 tier. Nah, di mana pengembangan tersebut terdapat pada ditambahkannya tingkat keyakinan siswa dalam memilih jawaban maupun alasan, di mana pertanyaan pertama yaitu berisi soal konseptual berformat pilihan ganda yang disajikan pilihan jawaban yang mengecoh. Nah, tingkat yang kedua yaitu berisi mengenai keyakinan siswa dalam memilih opsi yang dipilih oleh siswa. Tingkat yang ketiga yaitu mengenai alasan siswa dalam memilih opsi yang dipilih. Dan tingkat yang keempat yaitu tentang keyakinan siswa dalam memilih opsi alasan yang dipilih. Oke, di sini ada empat yaitu kelebihan yang dapat diterima oleh guru dalam menggunakan tes diagnostik 4 tier ini. Yang pertama yaitu dapat menggali lebih dalam pemahaman siswa yang dapat diketahui dari tingkat keyakinan jawaban dan tingkat keyakinan alasan siswa dalam menjawab soal. Yang kedua yaitu lebih dalam mendiagnosis miskonsepsi siswa. Yang ketiga yaitu dapat membantu guru untuk menentukan topik-topik materi yang ditekankan lebih dalam. Jika miskonsepsi siswa sudah diketahui, sehingga guru bisa menekankan topik-topik tersebut agar siswa lebih bisa menerima atau lebih paham dengan topik-topik yang masih mengalami miskonsepsi tersebut. Dan yang terakhir, guru ini dapat menggunakan model pembelajaran atau merancang proses pembelajaran yang sesuai agar dapat mereduksi dari miskonsepsi siswa tersebut. Nah, ini adalah interpretasi 4
tier diagnostic test, di mana ada jawaban, tingkat keyakinan jawaban, alasan, tingkat keyakinan alasan, dan kriteria. Siswa dikatakan paham konsep itu ketika jawabannya benar, tingkat keyakinan jawabannya tinggi, alasannya benar, tingkat keyakinan alasannya tinggi, dan kriterianya disebut sebagai paham. Jika kriteria tidak paham, maka di sini jawaban siswa benar, tingkat keyakinannya rendah, alasannya benar, dan tingkat keyakinannya rendah. Ini dikatakan sebagai tidak paham, dan seterusnya. Sampai mana jawabannya salah, tingkat keyakinan jawabannya rendah, alasannya benar, dan tingkat keyakinan alasannya tinggi. Dan siswa dikatakan miskonsepsi itu ketika jawabannya benar, tingkat keyakinan jawaban rendah, alasannya salah, dan tingkat keyakinan alasannya itu tinggi, dan atau juga jawabannya itu salah, tingkat keyakinan jawabannya itu tinggi, alasannya salah, dan tingkat keyakinan alasannya itu tinggi. Oke, jadi ada beberapa 6 topik atau pilihan dari sebaran jawaban, tingkat keyakinan jawaban alasan, dan tingkat keyakinan alasan yang akan menunjukkan siswa tersebut mengalami miskonsepsi. Dalam pengembangan tes Fortair Diagnostic Test ini kita harus memperhatikan produk yang dikembangkan, yaitu meliputi kisi-kisi soal, petunjuk pengerjaan soal, soalnya sendiri, kunci jawaban, lembar jawaban, pedoman penskoran, dan pedoman interpretasi hasil. Nah, ini harus sesuai biar agar yang kita kembangkan itu for test diagnostiknya, Fortair Diagnostic Testnya itu bisa baik. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh soal dari Fortair Diagnostic Test. Jadi yang pertama ini ada soalnya di mana ada pilihan ganda, ada 5 opsi jawaban, di mana ini adalah soal penguasaan konsep, dan 10.2 ini adalah keyakinan siswa dalam memilih jawaban. Yang 10.3 ini adalah alasan siswa dalam memilih jawaban, dan keempatnya adalah keyakinan siswa dalam memilih alasan. Jadi harus seperti ini bentuk soal dari Fortair Diagnostic Testnya. Oke, nah ini sekarang kita ke topik yang terakhir, yaitu bagaimana cara memperbaiki miskonsepsi siswa. Kita tahu bahwa miskonsepsi jika tidak diperbaiki itu akan mempengaruhi terus-menerus konsep yang dipahami oleh siswa, dan ini akan mengakibatkan proses pembelajarannya terganggu sehingga siswa tidak bisa menerima konsep yang benar, dan ini berdampak pada hasil belajar siswa, dan sehingga hasil belajar siswa ini akan menjadi rendah. Nah, oleh karena itu miskonsepsi ini perlu dilakukan, direduksi atau diperbaiki guna tercapainya pemahaman konsep yang baik dan juga meningkatkan hasil belajar siswa. Perbaikan miskonsepsi ini dapat diperbaiki berbagai cara. Banyak artikel yang sudah dipublish atau diterbitkan dari berbagai banyak jurnal juga, dan ini banyak sekali cara yang dapat dilakukan. Salah satunya yaitu dengan menggunakan model pembelajaran ataupun media pembelajaran ataupun penggunaan simulasi. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian video pembahasan mengenai asesmen miskonsepsi fisika. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.